Nah, kali ini kita akan belajar tentang teori asam basa. Nah, di mana teori asam basa ini ada 3. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Nah, di mana Arrhenius ini mengemukakan bahwa asam yaitu spesies yang menghasilkan ion H+ dalam air. Nah, sedangkan basa yaitu spesies yang menghasilkan ion OH- dalam air. Misal kita punya senyawa HCl. Nah, di sini ada H sama Cl, berarti kita misahnya H plus Cl. H itu diingat-ingat H plus ya, H plus. Nah, karena depan H plus, maka yang belakang min. Nah, atau ada lagi senyawa H2SO4. Jadi nanti hasil ionisasinya H plus hanya ada 2, maka 2-nya taruh di depannya. Ditambah SO4. Di sini dilihat, oh ternyata plus kali 2, 2 plus, maka yang belakang harus 2 min. Nah, di sini kita lihat, ternyata di sini ketika diionisasi menghasilkan H+. Maka ketika senyawa menghasilkan H+, sifatnya asam. Maka dua senyawa ini sifatnya asam. Atau contoh lain, NaOH. Di sini ada OH, maka hasil ionisasinya yaitu Na plus OH. OH itu muatannya negatif, maka yang depan plus. Atau ada lagi senyawa CaOH2. Nah, di sini ada OH, maka Ca ditambah OH-. OH-nya jumlahnya ada 2, maka angka 2-nya ditaruh di depannya OH. Berarti di sini 2 min, maka yang depan harus 2 plus. Nah, karena di sini menghasilkan OH-, maka sifatnya yaitu basa. Nah, untuk teori yang kedua yaitu ada teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu spesies yang mendonor H+, berarti memberi H+. Sedangkan basa yaitu spesies yang menerima H+. Misal contohnya di sini ada reaksi HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Nah, cara menentukannya yaitu senyawa yang sejenis kita kasih garis di sini ada HCl, maka HCl ini mirip dengan Cl- ya. Nah, sedangkan H2O mirip dengan H3O+. Nah, cara menentukan sifat asam basanya tinggal dilihat HCl menjadi Cl-, oh ternyata dia donor H+. Nah, kalau donor H+, maka sifatnya asam, berarti HCl di sini asam. Nah, sedangkan H2O menjadi H3O+, oh ternyata di sini H3O+- nya menerima H+, maka sifatnya di sini basa. Atau cara mudahnya yaitu asam itu yang H+-nya banyak. Kalau basa H+-nya sedikit. Nah, jadi cara gampangnya di sini tinggal kita bandingkan. Ada HCl sama Cl-. Nah, ya, senyawa yang H+-nya banyak ternyata HCl, maka HCl ini sifatnya asam. Nah, di sini berarti sifatnya basa konjugasi. Nah, sekarang kita bandingkan H2O dengan H3O+. Nah, ternyata yang memiliki H+ lebih banyak yaitu H3O, maka di sini sifatnya asam, H2O sifatnya basa. Nah, di sini kalau hasilnya dikasih konjugasi. Nah, jadi kalau HCl dengan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Atau kalau nanti di soal
disuruh menentukan basa konjugasi dengan asam konjugasi. Misal saya punya contoh HSO4 min. Nah, ditanya basa konjugasinya apa? Konjugasi. Nah, diingat kalau basa tadi H plusnya sedikit, maka nanti H plusnya harus dikurangi nih. Nah, kalau dikurangi hanya, maka tinggal SO4. Nah, kalau hanya dikurangi, maka nanti muatannya juga harus jadi tambah kurang. Ini kurang 1, hanya lepas lagi, maka nanti jadi 2 min. Sedangkan asam konjugasinya, asam yaitu H plusnya lebih banyak, maka nanti harus ditambah H lagi. Kalau HSO4 ditambah H, maka nanti di sini hanya jadi 2. Awalnya 1 ditambah H jadi 2. Nah, kalau ditambah, minusnya itu harus ditambah. Nah, min 1 ditambah 1, maka jadi H2SO4. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Nah, kalau teori Lewis ini, asam merupakan spesies penerima PeB atau pasangan elektron bebas. Sedangkan basa yaitu spesies pendonor PeB atau pemberi PeB. Nah, contoh di sini ada senyawa Bf3. Ini struktur Lewisnya ya, ada di pelajaran kelas 1. Nah, sedangkan di sini ada NH3. Nah, ketika dilihat dari struktur Lewisnya, ternyata NH3 itu punya PeB. PeB punyanya atom N, sedangkan B nggak punya. Nah, jadi jika kedua senyawa ini mau berikatan, maka PeB yang di N ini akan dikasihkan ke atom B. Jadi nanti berikatan F, B, F, F. Nah, ini akan berikatan dengan N. Nah, kesimpulannya dari sini berarti N ini memberi PeB atau mendonor PeB. Nah, kalau mendonor PeB sifatnya basa. Sedangkan Bf3 ini menerima PeB, maka sifatnya asam.